Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala-galanya, langit beserta semua isinya, bumi beserta segala yang ada. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti ada dalam genggaman Allah setiap saat. Semua sudah dirancang oleh Allah dengan sempurna. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Semuanya sempurna. Alhamdulillah, baru pulang dari Australia, Melbourne. Itu pun ciptaan Allah. Tidak ada satu sudut pun di bumi ini kecuali ciptaan Allah. Jadi pergi kemanapun pasti kita pergi kepada daerah milik Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Allah ciptakan ada 5 benua, bukan keinginan siapa-siapa selain keinginan Allah. Amerika, Eropa, Asia, Australia, satu lagi Afrika. Dan setiap orang yang lahir di negara masing-masing itu adalah kehendak Allah. Kita tidak pesan jadi orang Indonesia, tidak pesan warna kulit tubuh kita begini, bentuk kita begini. Tidak pesan siapa orang tua kita. Ini adalah takdir, bukan memilih. Jadi kalau melihat orang, siapapun, suku apapun, sama saja, yaitu ciptaan Allah. Jangan bangga dengan menjadi suku manapun karena dia tidak memilih. Jangan bangga punya warna kulit apapun, bentuk tubuh apapun, karena ini bukan pilihan. Ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah ujian. Jangan ujub dengan kelebihan versi dunia yang Allah berikan dalam bentuk apapun. Ganteng, cantik, tinggi, gagah, itu bukan milik kita. Jangan minder, saya kurus, saya pesek, saya pendek, saya hitam, itu juga sempurna menurut ilmu Allah. Jangan iri melihat bentuk tubuh siapapun, karena setiap orang itu adalah ujian dari Allah. Jangan meremehkan melihat siapapun. Jangan ujub dengan kelebihan yang ada. Jangan minder oleh merasa kekurangan yang ada. Jangan iri melihat orang yang dianggap punya kelebihan. Jangan meremehkan yang kita anggap punya kekurangan. Padahal boleh jadi kekurangan menurut kita itu adalah perlindungan menurut Allah. Dan satu lagi, siap kalau Allah melakukan apapun terhadap yang dimilikinya. Ini tubuh, saya tidak tahu apakah sampai akhir hayat lengkap. Ada yang pada waktu tertentu tangannya diambil duluan, ada yang kakinya diambil duluan, ada yang ginjalnya, ada yang matanya. Lahir utuh, meninggal belum tentu takdirnya utuh. Kita harus siap ini milik Allah.
Nah, batuk. Kalau ini milik saya, tinggal dilarang gatal di leher. Ya, tidak bisa. Tuh saya lihat ada yang garuk-garuk. Ya, buat saja gatal di sini. Dan ini adalah setiap saat sempurna pengurusannya. Kita tidak tahu apa-apa kecuali sangat sedikit. Dalam detik yang sama, dengar, ini tubuh ini diurus oleh Allah dengan proses yang tidak terbayangkan oleh kita. Detik yang sama ini, persoalan tubuh ini sangat rumit. Saya dengar antara 100 sampai 200 triliun sel dengan beragam aktivitas, miliaran aktivitas. Ini sekarang mendengar, berpikir, bernafas, mencerna, ini sekejap yang sama semua terjadi kesempurnaan aktivitas pada tubuh kita. Benar? Oh, ngangguk semua. Padahal saya bicara didengar oleh otak, diproses, ngangguk cepat sekali. Contoh yang pernah kita berikan, jarum ditusukkan ke ujung jari. Langsung saja kita menarik tangan sambil berteriak. Apakah itu pekerjaan tangan? Bukan, itu pekerjaan otak. Disentuhkan sekejap langsung dikirim ke sini ke otak, oleh otak diperintahkan itu tajam, tarik, tarik. Begitu kecepatan yang Allah ciptakan cara berpikir kita. Tuh, ngangguk lagi. Ya. Ngangguknya juga diatur, tidak terlalu dalam, tidak sembuh. Nah, ketawa. Ketawanya oleh Allah diatur. Ketika ini lucu, langsung Allah perintah, otak syariatnya perintah, ketawa. Bibir angkat, otot ini langsung narik bibir. Pita suara langsung menekan udara. Begitu. Tuh, ada yang mengangkat tangan. Dan berhenti ketika cukup, tidak. Terus saja. Stop. Luar biasa. Belum jantung berdetak. Yang tadi makan ubi diproses, neken ke sini. Mau buang angin, dia mikir, miring sedikit, tekan ke bawah, sambil mikir, berhembus. Lalu dia mengangse sendiri. Ini dalam sekejap. Bandingkan dengan persoalan yang kita alami. Rumit mana persoalan tubuh kita atau persoalan hidup kita? Jawab. Rumit persoalan tubuh. Beres atau tidak? Bandingkan dengan persoalan hidup kita. Remeh atau tidak dibanding kerumitan tubuh ini? Remeh, cetek sekali. Kenapa jadi berat? Karena kita sibuk mengurus urusan kita, tidak mengandalkan Allah yang mengurusnya. Jelas? Nih, kalau Allah mengurus beres ini, beres setiap saat. Jumlah air ludah cukup, tidak kelebihan. Dan warnanya dibuat agak bening, coba kalau hitam dan kebanyakan luber ke sini, tidak ada wibawa. Benar? Kedip, diatur kecepatannya, tidak terlalu cepat, tidak lambat. Karena kalau terlalu cepat bermasalah. Lambat lebih bermasalah. Tabrakan di tol. Betul? Jangan anggap remeh hadirin. Nafas, waktu sakit harus pakai oksigen 40.000 isinya aja, berat, maksimum 2 jam. Tiap hari harus bawa 12 tabung. Penderitaan luar biasa itu. Tabungnya juga berat. Buat gratis, masuk, tangkap oleh
paru-paru, tangkap, edarkan darah terus sampai ke ujung jari sini. Beres setiap saat. Jadi bertafakur tentang Allah mengurus tubuh ini harusnya membuat kita yakin kalau urusan kita diserahkan kepada Allah beres. Selama ini kita banyak berpikir menyelesaikan masalah tanpa melibatkan kekuasaan Allah. Ini masalah terbesar kita. Padahal bagaimana doa Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, dengan rahmatmu tolong saya, wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu doa Rasulullah. Sudah hafal belum doa itu? Belum. Itu awal stres. Karena doa itu pemandu amal. Persoalan jadi besar bukan karena persoalannya. Persoalan jadi besar karena kita jauh dari pertolongan Allah. Kenapa jauh dari pertolongan Allah? Karena hanya dunia yang jadi cita-cita dan selain Allah yang jadi sandaran kita. Itu masalahnya. Jadi orang stres itu pasti kebanyakan mikir dan sangat kurang zikir. Harusnya banyak mikir yang membuat jadi banyak zikir. Perintah mikir, tapi bukan menyelesaikan masalah. Membawa masalah membuat kita jadi patuh ke Allah, jadi yakin ke Allah, jadi yakin yang berbuah patuh dan pasrah. Itu pertolongan Allah itu ada pada patuh dan pasrah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, bertakwa itu artinya yakin kepada Allah dan mematuhi perintah Allah, Allah berikan jalan keluar. Menjauhi larangan Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu adalah hadiah dari Allah bagi ahli takwa.